Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya kelihatan sudah kenyang banget, lalu mata sudah berat. Boleh diulangi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Masya Allah, tabarakallah. Duduk sama orang soleh itu bisa dapat ilmu banyak. Duduk sejenak aja sama orang soleh, sama orang alim, banyak bisa dapat pelajaran banyak. Yang pertama, duduk sama bapak, Masya Allah, dapat ilmu tawadhu', merendah hati. Padahal beliau yang punya hotel ini, tapi Masya Allah, rendah hatinya. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, duduk sama Masya Allah bapak-bapak ini yang rendah hati, Masya Allah. Lagi mereka itu lagi makan makanan enak. Di hati saya, andai saya bukan imam, saya juga bisa makan. Tapi saya itu nggak bisa. Makanan saya itu saya makan setelah tarawih, nggak bisa makan setelah maghrib. Kalau makan setelah maghrib nanti kayak gini sholatnya. Allah. Makanya saya tunda. Ini saya ngasih kode ke bapak. Mana tahu insya Allah dapat makanan setelah tarawih insya Allah. Kita enggak boleh minta, kita ngasih kode. Faham? Alhamdulillah. Enggak faham? Innalillah. Lalu kemudian duduk sama bapak yang apa namanya itu? Yang dari Jepang? Asar. Bapak Azhar, Masya Allah. Beliau dosen, ilmunya banyak. Tapi beliau enggak bilang ke saya, enggak menunjukkan kepada saya, enggak bilang seperti ustaz-ustaz sekarang. Enggak bilang beliau bahwa beliau dosen, bahwa beliau ustaz, bahwa beliau sudah lama di Jepang. Ini baru dapat ilmu, baru dapat jabatan. Ini saya pantesan persis enggak beda jauh seperti Fir'aun. Tapi Masya Allah, Bapak Azhar menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya beliau sampai pindah ke Jepang. Masya Allah. Andai beliau ada di sini, insya Allah saya bisa juga cepat pindah ke Jepang, insya Allah. Tapi saya ngasih kode beliau nggak ada di sini, jadi kurang pas. Lalu kemudian saya duduk di sini barusan tanya-tanya ke abang-abang, tanya-tanya gimana ceritanya Bapak Muhammad Zaini. Katanya beliau yang punya hotel ini. Masya Allah, tabarakallah, rendah hati, Masya Allah, enggak kelihatan sama sekali. Lalu bagaimana, apa aktivitas Bapak Haji Muhammad Zaini? Katanya pengurus Masjid Agung Palembang. Betul? Mudah-mudahan insya Allah. Terus pengurus yang mana? Masjid dekat rumah. Oh, dekat rumah, Masya Allah. Mudah-mudahan suatu saat bisa jadi pengurus Masjid Agung insya Allah sekitar Indonesia insya Allah. Lalu kemudian bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dada kami Allah, wa yassir li amri, lancarkan urusan kami Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, kasihlah kepada kami kesempatan sehingga bisa menyebuti kalimat syahadah ketika menghadapi sakratul maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yafqahu qawli. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin,
para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Zaini, bapak-bapak yang ada di sini, kepala desa, kepala hotel, kepala kantor, kepala sekolah yang berkepala ataupun enggak berkepala. Mudah-mudahan semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Perkenalkan diri, nama saya yaitu adalah Indah. Apa nama saya? Nama saya yaitu adalah Indah. Nama panjangnya Indahnya sama kamu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian usia saya itu 24. Masih muda saya, masih laku, masih imut, belum amit-amit, masih cute. Masya Allah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Yang punya Instagram, ibu, bapak punya Instagram? Follow lah saya. Nama saya di Instagram abdulbasit_musfi. Follower saya 66.000. Agak sombong sedikit, enggak boleh. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau kakak-kakak punya YouTube, tolong tulis di YouTube Abdul Basit Musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Kalau enggak nampak, innalillah. Berarti paket internet engkau ini sudah habis. Masya Allah, saya bangga hari ini, bahagia. Pelajaran banyak yang saya dapat. Lalu kemudian saya duduk di sini berdiri di sini bukan karena saya hebat, enggak. Saya berdiri di sini, bisa berdiri di sini, bisa datang ke sini bukan karena punya nama, bukan karena saya itu hebat, bukan karena saya itu punya jabatan, enggak. Saya itu enggak punya harta, enggak punya rezeki, enggak punya nama, enggak punya jabatan, enggak punya apa-apa saya. Cuman punya Al-Qur'an. Indahnya membaca Al-Qur'an, kita itu ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut, kita dapat pahala. Itu indahnya membaca ayat Al-Qur'an. Bisa hafal Al-Quran, hafallah. Enggak bisa hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Enggak bisa baca Al-Quran, dekatilah diri sendiri sama ahli Al-Quran. 3 hal ini penting. Enggak bisa hafal, baca. Enggak bisa baca, dekatilah diri sendiri. Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran, jadilah jin kau. Tak ada gunanya engkau hidup di dunia ini. Oleh itu maka saya bisa datang ke sini, berdiri di sini, jumpa sama orang-orang yang soleh ini. Apakah karena saya itu punya nama? Apakah karena saya itu hebat? Enggak. Saya bisa datang ke sini, lalu keliling Indonesia ini dalam 5 bulan karena kemuliaan Al-Quran. Andai saya enggak punya Al-Quran, enggak bisa saya datang ke sini. Untuk apa saya datang ke sini? Buat apa saya datang ke sini? Oleh itu maka siapa yang ngejar dunia maka dia enggak akan dapat apa-apa. Tapi siapa yang ngejar akhirat maka dia dunia yang akan datang kepada dia diri sendiri. Kita itu ngambil contoh. Lihatlah Ustaz Abdul Samad. Masya Allah beliau berilmu. Masya Allah punya Al-Quran. Ditawarin menjadi presiden, gak mau. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan beliau yang ngejar dunia yang ngejar dia, tapi dia tolak, gak mau. Oleh itu maka utamakanlah Al-Quran. Demi Allah, kalau engkau utamakan Al-Quran, urusan engkau ini akan lancar, usahanya engkau ini akan mudah, derajatnya engkau ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada 5 yang harus disampaikan sama saya. Apa artinya ya? Kalau bahasa Indonesia, saya baru belajar bahasa Indonesia dalam 5 bulan ini. Baru belajar bahasa Indonesia dalam 8 bulan ini. Baru datang Indonesia 5 bulan ini. Alhamdulillah. Tapi bisa keliling, bisa cepat belajar. Nanti saya ceritakan. Enggak cukup di sini kalau saya cerita 1 jam, karena itu seperti curhat. Gimana, kenapa, kok bisa itu semua. Gunakan 5 sebelum 5. Judul kami hari ini, pengajian kami hari ini tentang gunakan 5
sebelum 5. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramik, wa sihhatuka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayatuka qabla mautik, wa faraghaka qabla syughlik. Yang pertama, syababaka qabla haramik, pas waktu engkau masih muda, masa muda, gunakanlah masa-masa yang muda. Digunakan dengan apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu yang dipesankan oleh Nabi. Nabi enggak minta dari kita itu belajarlah 24 jam. Nabi enggak minta dari kita ibadahlah 24 jam. Enggak. Nabi perintah, Nabi salah satu pesannya Nabi untuk kita yaitu adalah apa? Sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya engkau ngaji, main, Instagram, melogram, kilogram, semua ada saatnya. Futsal, lalu kumpul, lalu duduk sama kawan, lalu ketawa, semua ada saatnya. Oleh itu maka itulah pesannya Nabi, syababaka qabla haramik, menuntutlah ilmu. Masa muda menuntutlah ilmu yang benar, menuntutlah ilmu yang benar. Itu pesan Nabi yang pertama. Lalu yang kedua, wasihhatuka qabla saqamik, masa engkau sehat sebelum engkau ini sakit. Digunakan dengan apa ini? Dengan langkah-langkah kaki ke masjid. Enggak bisa langkah kaki ke masjid, masjidnya jauh, digunakan dengan motor. Motor yang engkau miliki, mobil yang engkau miliki itu digunakan dengan pergilah engkau ke masjid. Semua tetesan bensin itu bisa jadi saksi nanti, bisa angkat derajatnya engkau nanti pada hari kiamat. Engkau mau percaya, alhamdulillah. Enggak mau percaya, innalillah. Abang-abang yang selalu berkata, untuk apa saya solat? Buat apa saya solat? Enggak usah solat berjamaah. Abang-abang yang selalu berkata gitu, enggak apa-apa. Engkau ini merasa bahwa engkau ini enggak mau solat. Buat apa saya solat? Buat apa saya ini solat berjamaah? Enggak apa-apa. Kita itu enggak harus nasihati engkau. Saya kasih contoh. Enggak mau ikut solat berjamaah enggak apa-apa. Tapi ada masanya kita solat berjamaah untuk engkau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalah waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi ya Allah. Apakah doa ini enggak ngeri? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Ibu-ibu yang punya suami Fir'aun enggak mau solat berjamaah, lalu berkata, untuk apa saya solat Jumat? Untuk apa? Saya ini musafir. Sedikit-sedikit beralasan, sedikit-sedikit beralasan. Gak apa-apa ibu, jangan diceramahi bapak itu. Saya tahu sifat laki-laki itu yang pertama enggak suka dengar ceramah dari ibu. Betul apa enggak pak? Betul katanya. Padahal saya itu mancing. Enggak suka, kita laki-laki itu enggak suka dengar ceramah dari yang namanya ibu. Tapi kalau ibu punya suami Fir'aun, mau nasihati si bapak yang Fir'aun itu, cukup ibu dikasih pendengaran. Sambil ibu masak, nyanyi lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Baru dia sadar. Oleh itu maka gunakanlah, ini pesannya Nabi, sihhatuka qabla saqamik. Gunakanlah langkah-langkah ini. Engkau ini akan ditanya oleh Allah. Engkau ini pas waktu masa muda, engkau ini digunakan waktunya, langkahnya, mobilnya, motornya, hartanya, engkau ini digunakan dengan apa? Mau jawab apa? Instagram, melogram, kilogram, enggak apa-apa, jadi ayam bakar engkau. Baru tahu rasa. Oleh itu maka selalu digunakan waktu ini, afiat ini semua. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Yang kedua, sihhatuka qabla saqamik,
Yang ketiga, faraghaka qabla syughlik. Sebelum engkau sibuk dengan urusan dunia ini, duduklah, kumpul, nyambung tali silaturrahim. Duduklah. Tidak ada gunanya engkau ini rajin ibadah, rajin solat, rajin puasa, rajin umrah, rajin haji, tapi putus tali silaturrahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan engkau ini masuk surga kalau engkau ini mutus tali silaturrahim. Itu pesan Nabi yang ketiga. Pesan Nabi yang keempat, wa ghinaka qabla faqrik. Masa engkau kaya raya sebelum engkau jadi orang miskin. Ada masanya engkau kaya raya 20 tahun, 30 tahun, tapi juga ada masanya engkau bisa jadi orang miskin. Kalau engkau ini enggak bersyukur, kalau engkau ini merasa seperti Qarun. Apa kata Qarun? Saya itu bisa kaya raya karena kecerdasan saya. Itu kata Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Ketika beliau berkata gitu, maka diratakan oleh Allah. Habis. Oleh itu maka ghinaka qabla faqrik. Pas masa engkau ini kaya raya, sedekahlah, zakatlah, kumpullah, bikin acara, bagi-bagi makanan untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk orang-orang yang ngaji Al-Quran, untuk orang, terserahlah engkau, terserah. Wa ghinaka qabla faqrik. Lalu yang kelima, yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Masa engkau hidup sebelum engkau mati. Ada masanya kita mati. Pelajaran yang kelima kita itu dapat apa? Bahwa kita itu harus bersih. Hati kita itu harus bersih. Tidak ada gunanya engkau ini kaya raya, ustaz, alim, ulama, kiai, siapapun mau jadi apapun engkau, kalau hati ini hitam, tidak ada gunanya. Kapan kita terasa bahwa kita itu hampa? Ketika kita itu masuk ke kuburan, lalu kita itu enggak mau maafin kawan atau saudara. Ketika dia meninggal, baru kita terasa hampa. Ya Allah, andai saya itu nyambung tali silaturahim ya Allah sebelum dia meninggal, baru andai baru muncul kalimat andai. Oleh itu maka 5 pelajaran ini yang penting. Saya enggak banyak bicara, 5 cuman. Syababaka qabla haramik, wa sihhatuka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mamatik. Ini yang pernah dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian saya mau tutup acara ini dengan pertanyaan. Di sini solat tarawih berapa rakaat? 11. 8 sama witir 11. Hah? 11. Yakin mau solat 11 rakaat? Yakin? Kok enggak sama suaranya? Yakin bang? Yakin? Kalau memang betul engkau ini mau solat tarawih 11 rakaat, berarti engkau ini ikuti zaman Nabi. Di zaman Nabi tarawih itu solat 11 rakaat, betul. Tapi di dalam satu rakaat, satu surah. Surat apa? Qul hu. Surat apa? Al-Baqarah. Rakaat yang pertama Al-Baqarah. Rakaat yang kedua Ali Imran. Semua mulainya Alif Lam Mim. Rakaat yang ketiga Suratul Nisa. Rakaat yang keempat Suratul Maidah. Saya yakin dan percaya kalau saya solat 11 rakaat, nanti ada beberapa orang bapak-bapak yang kayak gini nanti. Kapan selesai? Katanya ikuti zaman Nabi 11 rakaat. Oke, saya siap. Bapak Haji Muhammad Zaini enggak mungkin mengundang saya ke sini untuk saya solat lalu saya baca Qul hu. Hari ini itu enggak akan laku itu Qul hu. Hapuskanlah surat ini dari kepikiran engkau. InsyaAllah
Rakaat yang pertama Al-Baqarah, rakaat yang kedua Ali Imran, rakaat yang ketiga An-Nisa, rakaat yang keempat Al-Maidah. Saya minta tolong dari Bapak Haji Muhammad Zaini sebelum jemaah keluar. Tu baru keluar tu. So sibuk di dunia. Nanti engkau ini akan ditanya oleh Allah. Kaki ini digunakan dengan apa? Akan ditanya, bukan engkau yang bicara, ini yang bicara. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat ini enggak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, ini yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, ini yang bicara. Bima kanu yaksibun, engkau ini digunakan semua dengan apa? Sok sibuk di dunia? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya minta tolong dari Bapak Haji Muhammad Zaini, beliau yang punya hotel ini, berarti saya itu bisa dapat kunci masjid ini. Tolonglah kunci pintu ini dari sekarang. Kuncilah Pak. Ngeri kan? Begitulah kalau mengundang ustaz yang tegas, keras, lucu, cepat faham. Saya enggak banyak bicara. Abang mau solat, solatlah. Enggak mau solat, ada masanya kita solatin engkau. Baru tahu rasa. Solatlah, solat, solat, solat. Pesan bapak-bapak ini kepada anaknya enggak mungkin banyak. Pesan orang tua saya itu cuma satu, jaga solatmu. Enggak banyak. Lalu kemudian di masa Sayyidina Umar bin Khattab, rakaat itu, solat tarawih itu menjadi 23 rakaat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu lihat bahwa masyarakat itu enggak sanggup, enggak bisa solat seperti solatnya Nabi. Maka ditambah rakaatnya, dipendekkan bacaannya, lalu menjadi 1 juz di dalam 1 hari. Lalu kemudian pada masa Al-Imam Malik, Al-Imam Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrah, tuan guru di Madinah, beliau itu terkenal. Pada masa Al-Imam Malik, tarawih itu menjadi 36 rakaat. Kenapa di Madinah 36? Kenapa di Makkah 23? Karena di Makkah itu setelah 4 rakaat mereka itu penduduk Makkah ngambil tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalilnya yang dipakai sama masyarakat Indonesia. Subhanal malikil mahmud, subhanal malikil ma'bud, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kenapa di Madinah itu 36 rakaat? Karena di Madinah itu enggak bisa tawaf. Maka ahli Madinah itu, supaya mereka itu dapat pahala seperti pahala ahli Makkah, maka mereka itu menambah rakaatnya, lalu ayatnya itu dipendekkan. Sekarang alhamdulillah kita itu sudah tahu ceritanya tarawih. Lalu tarawih itu terbagi berapa rakaat? 11, 23, 36. Dan saya sekarang mau bertanya sekali lagi yang terakhir untuk meyakinkan diri sendiri. Mau solat di sini tarawih berapa rakaat? Yakin? Mana kuncinya dulu? Solatlah bang, solatlah, solatlah. Memang betul ini solat sunat tarawih, tapi ingat akan ada masanya ini akan ditanya oleh Allah. Mau solat, alhamdulillah. Enggak mau solat, terserahlah. Maka alhamdulillah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. In ahsantu fa'inuni, apabila ada kata-kata dari saya yang bikin engkau ini tersinggung, maka maafinlah saya. Saya minta maaf. Dimaafin apa enggak? Maka doakanlah saya, doakanlah saya, mohon doanya. Saya ini bukan keras, bukan benci terhadap kalian, enggak. Kalian ini seperti abang-abang saya, maka saya itu sayang kepada kalian. Ingin lihat kalian itu menjadi ahli surga. Ingin kalian itu insya-Allah bisa yang selalu disebuti oleh Allah. Mana kawan-kawanmu itu Abdul Basit, saya sebut itulah ya Allah. Itulah jamaah saya ya Allah. Itulah yang anak-anak muda ya Allah yang gunakan kakinya ini ya Allah, lalu mereka itu solat berjamaah ya Allah. Tapi kalau kalian itu enggak ikut solat berjamaah,
Apa kata Allah? Ada masanya kita itu solati engkau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah. Lalu kemudian saya itu minta satu dari kalian, doakanlah saya. Mohon doanya. Saya enggak minta banyak, cuman doakanlah saya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, Pak. Saya belum makan, masih ada jadwal, mau pindah kota. Amin katanya. Dendam Bapak. Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ketawanya. Begitulah orang miskin kalau ketawa, dibuka haha. Tapi kalau orang kaya itu ketawanya sedikit. Baru dapat jabatan, ketawanya kayak gini. Nabi itu kalau ketawa kayak gini, sampai ini kelihatan. Hatta banat nawajidahu. Ini. Sekarang kita baru dapat jabatan, baru dapat duit sedikit, langsung ketawanya kayak gini. Ketawalah yang benar seperti abang ini. Ketawalah bang. Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya Allah banyak rezekinya, banyak hartanya, banyak bininya. Saya cuma mancing ibu, ternyata mereka itu berkata amin. Sholatlah bang, sholat ya. Jadikanlah di sini soft. Nanti kalau engkau ini nggak mau sholat di sini, engkau ini akan di sini nanti. Kita yang akan sholati engkau. Oke? Pesan saya cuma satu, sholat. Saya nggak minta banyak. Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu wa tam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.